Halo teman-teman, welcome back to Astrid Melatunan Channel. Hari ini tanggal 29 Juni 2020 pastinya. Udah jam 7 malam. Di sini biasanya jam 10, sekitar jam 10 gitu baru mulai gelap. Jadi aku memutuskan untuk keluar rumah. Sebenarnya udah kepikiran dari kemarin waktu aku sementara kerja, kayak kepikiran pengen jalan-jalan keluar rumah sambil merenung, sambil ngambil waktu buat ngobrol sama Tuhan, tapi di alam gitu, bukan di dalam kamar gitu. Jadi pas pulang dari kerjaan terus aku nonton khotbah, pas pendetaku juga ngomong hal yang sama. Dia hari itu juga khotbahnya di alam, bukan khotbah di dalam gereja, tapi syutingnya di kayak di hutan gitu. Terus ngajakin hal yang sama juga buat kayak berbaur sama alam, terus berkomunikasi sama Tuhan, kayak gitulah pokoknya. Wah, ternyata klik sama apa yang menjadi perencanaanku. Jadi hari ini aku memutuskan untuk keluar rumah. Kenapa jam 7? Karena biar mataharinya udah rada hilang dulu, biar nggak panas. Dan mau nyari kayak taman atau lapangan gitu lah yang buat bisa duduk-duduk, buat merenung, buat ngobrol sama Tuhan, kayak gitulah pokoknya. Kenapa aku mutusin buat perlu waktu kayak gitu? Karena kalau aku pikir-pikir, kalau pasangan aja, maksudnya orang berpacaran aja, atau pasangan suami istri aja butuh komunikasi yang baik, butuh ada variasi dalam komunikasi dalam hubungan gitu, butuh kadang-kadang adanya kayak candlelight dinner gitu-gitu kan, terus kayak jalan-jalan, nongkrong-nongkrong kemana, atau piknik, atau kadang-kadang perlu kayak keluar kota bareng gitu-gitu kan, demi membangun suasana baru gitu, demi membangun komunikasi supaya tetap berjalan dengan baik gitu, pokoknya di dalam rumah tangga, di dalam hubungan berpacaran gitu kan. Jadi aku pikir ya hubungan sama Tuhan juga sama, kita perlu ada variasi. Kadang-kadang jadi rutinitas kan, setiap bangun pagi berdoa, baca Alkitab dan lain-lain, tapi kadang-kadang jadinya rutinitas dan jadinya kadang jatuhnya kayak membosankan gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini, kayak duduk di taman atau biasanya yang aku lakukan kayak sebelum tidur puter lagu yang kayak instrumental doang gitu, terus sambil berbaring aja, sambil pokoknya posisi mau tidur ya, sambil ngobrol sama Tuhan. Hari ini kira-kira apa yang terjadi, aku kesel sama ini itu, aku pokoknya curhat lah intinya. Aku hari ini nyesel ngambil keputusan ini, thank you buat ini itu, hari ini aku ketemu ini loh, nggak nyangka, kayak gitulah pokoknya. Sebisa mungkin ada cara yang kita kreasi kita sendiri buat membangun komunikasi kita dengan Tuhan tetap terjalin. Nah, kenapa harus komunikasi sama Tuhan gitu pertanyaannya kan? Ya karena kita diciptain ke dunia ini ya idenya Tuhan, kita diciptain ke dunia ini ya agendanya Tuhan, kita diciptain ke dunia ini ya maunya Tuhan. Jadi kita perlu setiap hari perlu tanya, apa sih yang Engkau mau aku ada di sini? Kenapa aku dilahirkan ke bumi ini? Kenapa hal ini dan itu terjadi dalam hidupku? Bertanya kenapa, bertanya aku harus apa, dan lain sebagainya gitulah pokoknya. Jadi intinya ya kita perlu komunikasi sama Tuhan gitu. Dan kenapa aku juga nyaman komunikasi sama Tuhan, karena
teman-teman mau curhat ke sahabat terdekat pun, orang sebijak apapun, gak bakal bisa nyaingin hikmatnya Tuhan gitu. Kita curhat sama orang, belum tentu orang punya solusi ke kita. Tapi kalau kita komunikasi sama Tuhan, kita curhatin ke Tuhan, Tuhan punya 1001 cara, ya nggak sih, buat jawab doa kita, buat kasih solusi ke kita. Ya, sekalipun kadang-kadang solusi yang kita harapkan dengan apa yang Tuhan kasih ya beda gitu. Cuman itu yang terbaik buat kita. Kadang kita pikir nggak menyenangkan, maksudnya kadang kita pikir nggak sesuai dengan apa yang harapan kita, nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Tapi cara Tuhan nggak bisa kita tebak, dan semua yang Dia kasih yang menurut kita nggak baik, di suatu waktu nanti kita bakal bilang, oh gitu, oh ternyata Tuhan izinin aku ngalamin ini waktu itu tuh karena ini nih. Ternyata ada agenda terbaik di balik hal yang menurut aku buruk gitu, maksudnya. Itu nggak sih teman-teman? Mohon maaf ya, aku kadang-kadang kalau ngobrol ini nggak disiapin obrolannya, dan aku juga kadang-kadang kalau ngobrol suka kemana-mana gitu, nggak beraturan. Tapi semoga teman-teman nangkep poinnya ya. Nah gitu teman-teman, ini aku udah mau nyampe. Belum sih, kayak rada 5-7 menit lagi nyampe di sana. Dan apa yang akan aku lakukan ya tadi, paling duduk sambil ngeliat yang hijau-hijau, terus sambil menghirup udara yang bersih dan segar di sini. Terus aku juga bawa buku. Ini God in My Everything, tulisan dari Ken Shigematsu, itu gembalaku di sini. Terus aku juga bawa buku catatan kecil yang bisa masuk di kantongku. Ini bukuku dari dulu yang isinya tentang berbagai macam deh curhatanku ke Tuhan gitu, apa yang aku alamin, dan kayak kriteria pasangan hidup. Kayak gitulah pokoknya ada di sini. Dan juga ada pulpen buat nulis-nulis, siapa tahu pas lagi merenung, lagi duduk, ada pesan-pesan khusus yang Tuhan pengen sampaikan ke aku, atau tiba-tiba ada hal yang kayak diingetin ke aku, bisa aku tulis gitu teman-teman. Oke, aku nyebrang dulu, ntar kita lanjut lagi ya. Wah, ternyata banyak orang. Pikirnya di sini bakal sepi, soalnya tahun kemarin aku datang ke sini. Suaranya kurang kenceng ya. Iya, pokoknya tahun kemarin tuh aku datang ke sini nggak serame ini rame banget. Ada yang main basket, main sepeda. Gimana ya kita nyari spot yang enak ya. Dulu waktu itu aku datang ada kayak meja di pojokan sana, tapi ternyata ada orang. Ya udah, kita nyari yang rada sepi. Wah, teman-teman, ke distract sebentar ya. Ampun, ini bunga dipilak sebagaimana. Ya ampun. Astaga. Ke distract sedikit ya teman-teman ya. Wow. Teman-teman, setelah tadi taman yang pertama gagal, taman kedua ternyata sepi. Jadi ini bagus buat kita duduk-duduk santai.
Dan aku tadi udah duduk-duduk di taman sana dan sekitar ada kali 45-50 menit, tapi aku memutuskan untuk balik karena tiba-tiba gerimis dan aku nggak bawa payung, jadi harus cepet-cepet pulang, takut kehujanan. Tapi ternyata pas lagi jalan pulang sekarang ini nggak hujan ternyata, dan aku menemukan tempat duduk di pinggir jalan. Sambil duduk dulu, capek kakinya, dan aku salah pakai sepatu, jadi rada kayak luka gitu lah pokoknya. Jadi harus pakai sepatunya begini. Jadi harus sambil duduk-duduk deh di sini, duduk bentar, istirahat bentar, 3 menit lah sebelum lanjut jalan lagi. Nah, jadi aku bersyukur sih hari ini bisa punya cara yang baru buat bisa sambil santai tapi juga sambil ngobrol sederhana, ngobrol singkat sama Tuhan, dengan sambil baca, sambil merenung kayak gitu. Jadi punya cara yang baru sih, variasi yang baru untuk bangun komunikasi sama Tuhan. Sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakukan, nonton video mungkin, nonton film ya kan, atau dengerin musik, atau sambil main musik, tetap bisa bangun komunikasi sama Tuhan ya kan. Jadi nggak tentu, nggak paten, masing-masing ciptain cara dan kreasi sendiri aja buat bagaimana bisa tetap mempertahankan atau membangun bonding hubungan yang baik sama Tuhan ya kan. Dan Tuhan juga memang nggak terbatas oleh waktu dan tempat, jadi banyak cara yang bisa dilakukan buat kita datang sama Tuhan, mencari Tuhan, dan Tuhan juga punya banyak cara untuk menghampiri kita ya kan. Jadi cukup untuk hari ini teman-teman, semoga ada yang bisa kita sama-sama pelajari di hari ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.